Tolak intervensi Turki di bidang pendidikan yang terjadi di Indonesia saat ini ada secara tersirat tadi ya, Mas Indra ya sebetulnya meminta agar ada 9 lembaga pendidikan untuk ditutup karena ada kaitannya dengan Fethullah Gulen yang dituduh sebagai dalang dari kudeta di Turki. Nah, dengan adanya surat itu, kita berharap pemerintah kita segera menjawab secara tegas apa yang akan terjadi. Tapi bagi sebagian masyarakat Indonesia, Mas Indra, ini jelas sangat mengganggu. Kalau kita bicara soal pendidikan di sini, sebetulnya kan Turki sudah beberapa kali kalau saya baca informasinya itu meminta kerjasama dengan Indonesia di bidang pendidikan. Ya. Nah, apakah ini kita stop dulu supaya mungkin jawabannya secara tersirat bahwa kita akan menyetop ini juga atau bagaimana supaya menunjukkan bahwa tolong kedaulatan kita jangan diusik lah seperti itu, atau bagaimana menurut Mas Indra? Kalau menurut saya ya mana yang terbaik buat Indonesia. Artinya kalau kita bicara hanya 9 sekolah ini itu bukan dari pemerintah Turki. Bukan dari pemerintah Bukan dari pemerintah Turki, tapi artinya bukan dari pemerintah Turki maksudnya gimana? Artinya lembaga yang datang ke Indonesia ini, kalaupun memang itu bagian dari organisasinya Fethullah Gulen, mereka bukan pemerintah Turki. Bukan tapi, atas nama pemerintah Turki. Bukan atas nama pemerintah Turki, tapi lembaga swasta atau NGO, non-government organization dari Turki, yang memang kebetulan mengembangkan dunia pendidikan kalau nggak salah di 160 negara termasuk di Amerika Serikat gitu. Nah, kita melihat untuk kepentingan Indonesianya. Nah, kebetulan di Amerika Serikat lembaganya Fethullah Gulen ini sedang kena masalah juga. Masalahnya tadi urusan imigrasi. Jadi banyak orang Turki yang ditarik menjadi guru di sekolah-sekolah. Kebetulan di Amerika itu sekolahnya sekolah negeri. Jadi sekolah negeri yang dikelola oleh lembaganya Fethullah Gulen ini. Gitu. Nah, banyak mengambil guru-guru dari Turki yang mereka nggak punya izin untuk bekerja di sana, kan juga jadinya itu. Bisa? Ini bukankah itu jadi masalah besar sebetulnya ketika dia mau mengembangkan pendidikan tapi menggunakan cara-cara yang ilegal itu kan artinya? Nah justru itu, makanya kalau kan kita bilang adalah konteksnya dalam negerinya kan bagaimana problemnya kita ataupun Amerika Serikat harusnya tidak ikut campur dengan apa yang terjadi di internal Turkinya kan. Ini perebutan kekuasaan kalau benar antara Erdogan dan Fethullah Gulen, kita juga harusnya kan nggak ikut campur, nggak cawe-cawe urusan internal sana. Tapi kan untuk kitanya di sini nih, artinya kita harus melindungi anak-anak kita. Itu yang jelas. Jangan sampai kita juga harus melindungi tenaga kerja kita, ya kan. Yang tadi saya katakan jangan sampai hanya karena kalau kita lihat sinetron Alif itu kan orang-orang Turki mirip bule kan begitu loh ya kan. Karena penampilannya begitu ya kan, padahal di negaranya dia jualan sayur atau apa, ditarik ke Indonesia disuruh jadi guru kan begitu. Kualifikasinya tidak ada. Ini yang harus kita waspadai kan gitu. Nah, kalau ternyata justru yang datang ke Indonesia ini orang-orang yang kualitasnya baik dan ini membuat pendidikan Indonesia malah semakin maju, justru kalau kita stop kan kita yang rugi kan begitu, ya kan? Nah ini yang harus dicermati oleh kita semua. Terkait 9 lembaga yang yang diminta secara tersirat untuk ditutup itu dampaknya sebetulnya gimana, Mas Indra selama ini? Kalau yang saya tahu sekolah-sekolah kerjasama ini mereka adalah sekolah favorit. Sekolah favorit. Mereka adalah sekolah favorit. Jadi ada yang di Depok, ada yang di Tangsel, ada yang di Sragen, di Semarang. Itu modelnya mereka adalah boarding school, banyaknya ya. Jadi anak siswa itu tinggal di sana, ya kan. Dan informasi yang saya lihat, kenapa mereka ini begitu menjadi favorit? Karena ya tadi punya guru-guru yang guru-guru asing yang tinggal bersama mereka, sehingga anak-anaknya punya bayangan bagaimana sih hidup global itu. Jadi nggak kayak katak dalam tempurung hanya di sini aja. Jadi punya ini, dan mereka 24 jam kan tinggal di sana. Dan kebetulan juga kurikulumnya
kurikulum luar ya kan yang Oke. dipakai, walaupun ada juga di lokalnya juga ada di mix begitu. Dan yang saya tahu mereka memang banyak sekali menang seperti Olimpiade Matematika. Artinya sebetulnya kalau betul ini ada kerjasama antara grupnya Fethullah Gulen dengan 9 lembaga itu, sebetulnya dampaknya lebih banyak positif sebetulnya bagi perkembangan pendidikan Indonesia sebetulnya. Sejauh ini begitu. Tapi kan kita juga nggak tahu. Tetap harus dilihat siapa sih yang datang ke Indonesia. Mungkin bisa jadi dulu pada saat awal itu memang yang datang guru-guru yang bagus kan gitu. Nah, sekarang ini bagaimana itu kan tetap harus dicek oleh pemerintah kita, benar nggak ini kan begitu. Karena kalau dari yang saya baca tentang Fethullah Gulen sendiri, beliau ini seorang ulama Moderat. yang sangat moderat, dan beliau mengatakan dalam mengembangkan agama Islam sudah tidak zamannya lagi bangun masjid nih benar. Yang dibangun itu adalah sekolah modern dengan menitik beratkan di matematika dan sains. Itu kan luar biasa sebetulnya, sangat maju sebetulnya. Nah, itu pandangan beliau, dan beliau sendiri sudah sejak tahun 90 berapa itu nggak pernah tinggal di Turki, tinggalnya di Amerika Serikat, di Pennsylvania kan begitu. Jadi dan pengikut beliau banyak kan gitu, pengikut beliau banyak dan modelnya majulah cara berpikirnya. Mas Indra, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut.